Dalam situasi seperti saat ini, banyak dari kita yang mengeluh, sehingga kita lupa sebagai seorang entrepreneur bahwa kata-kata negatif itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Itu punya goal, punya visi dan misi, semangat. Dalam keadaan apapun kita harus selalu bersemangat. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya yakin semua customer kita mempunyai pola yang sama. Bagaimana ketika kompetitor kita juga melakukan hal yang sama? Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan di saat-saat yang sulit seperti ini? Video ini dipersembahkan oleh Semesta Swalayan. Belanja mudah, harga murah. Golden A, screen anti radiasi, monitor TV dan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Murtopo. Saya pelaku usaha, tepatnya usaha catering, sudah berjalan kurang lebih 20 tahun. Sahabat trainer, dalam menghadapi musibah yang kita rasakan saat ini, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19, tentu mempengaruhi usaha kita yang sudah kita jalankan sampai dengan saat ini. Di sini saya akan sharing bersama-sama bagaimana menghadapi musibah ini agar usaha teman-teman, khususnya UKM, agar tetap berjalan meskipun tidak 100% seperti yang kita harapkan. Dalam situasi seperti saat ini, banyak dari kita yang mengeluh, sayalah yang paling rugi, sayalah yang paling sulit, sayalah yang paling tidak bisa jualan, dan banyak lagi kata-kata negatif yang keluar dari kita, karena semua pasti tidak siap dengan keadaan yang seperti ini, sehingga kita lupa sebagai seorang entrepreneur bahwa kata-kata negatif itu tidak boleh keluar dari mulut kita. Karena apa? Ketika kata-kata negatif yang keluar dari kita, maka kita tidak akan pernah bisa berpikir, tidak bisa mengeluarkan ide-ide untuk mengatasi segala kesulitan yang kita hadapi, yang kita tidak siap tentunya. Mari kita ingat kembali ciri-ciri seorang entrepreneur. Jadi apakah layak ungkapan-ungkapan tadi kita ucapkan? Karena saya yakin hal tersebut bertentangan dengan ciri-ciri seorang entrepreneur. Karena seorang entrepreneur adalah seorang yang ambisius. Anda punya usaha tentu punya goal, punya visi dan misi. Kalau Anda bukan seorang yang ambisius, pasti goal tersebut tidak akan tercapai. Dalam situasi seperti apapun, kita harus selalu punya ambisi yang begitu kuat. Energi seorang entrepreneur melebihi dari kebanyakan orang pada umumnya. Semangat. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu bersemangat agar kita tetap fight dalam keadaan seperti apapun, termasuk dalam kondisi yang seperti ini. Tentu ini menjadi masalah besar yang kita hadapi sebagai seorang pebisnis. Tapi seorang entrepreneur adalah seorang problem solver.
dia bisa mengatasi masalah apapun. Jadi kita sekarang ini betul-betul diuji. Apakah kita seorang entrepreneur sejati atau bukan? Inilah saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah seorang entrepreneur sejati. Kemudian bagaimana caranya agar usaha kita tetap berjalan? Selalulah bersyukur, karena akan muncul aura yang positif sehingga kita dapat berpikir dengan jernih, memunculkan ide-ide kreatif. Ikuti saja pola customer kita. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya yakin semua customer kita mempunyai pola yang sama. Mereka akan stay at home, tinggal di rumah dan tidak akan kemana-mana. Berarti kita rubah jualan kita. Saya yakin teman-teman sudah paham maksudnya. Dan mungkin dari teman-teman sudah banyak yang melakukan, yaitu dengan delivery order. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang melakukan hal ini. Namun demikian, bagaimana ketika kompetitor kita juga melakukan hal yang sama? Bagaimana kita bisa memenangkan persaingan di saat-saat yang sulit seperti ini? Semua melakukan hal yang sama cara jualannya, bahkan ada yang banting setir, dari yang direct selling, dari yang dia punya counter, punya kedai, semua akan berubah dengan cara delivery order. Biar agar kita bisa memenangkan persaingan ini, maka kita harus bisa meyakinkan kepada customer kita bahwa barang yang kita jual betul-betul satu, aman, yang kedua cepat. Karena keadaan menuntut dua hal tersebut, maka berilah edukasi pada customer kita bahwa produk kita betul-betul aman dan cepat sampai di tujuan. Bagaimana caranya? Buatlah video singkat yang di situ menggambarkan bahwa proses produksi, bahwa karyawan kita betul-betul bebas atau aman dari virus yang kita semua takutkan saat ini. Dari awal karyawan masuk, bagaimana SOP-nya, dia membersihkan tangan, badan, kemudian bagaimana memakai APD, kemudian masuk ke produksi, memproses barang atau bahkan makanan yang diproduksi, pengemasannya sampai kepada delivery ordernya. Siapa yang bisa membuat video yang bisa meyakinkan customer, maka dialah pemenangnya. Meskipun keadaan sulit seperti ini, orang bilang demikian, kita tetap bisa jualan, bahkan bukan mustahil jualan kita jadi bisa lebih banyak dari keadaan sebelumnya. Demikian triks atau sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.